UGM harus menjawab di dalam adalah berkaitan soal apakah betul UGM menyatakan memberikan yang namanya pengesahan gitu ya terhadap ijazah. Karena ada banyak di situ yang tidak sesuai. Termasuk soal kesesuaian data karena ada banyak yang ketidaksesuaian. Terutama di soal data menyebut jurusan teknologi perkayuan. Motifnya itu ada 3 UGM itu. 1, motif ingin mengulur waktu ya dengan banding di PT UN ini kan ada waktu mengulur paling tidak 3 bulan ya nanti sidang-sidang di PT UN. Kemudian ingin menjaga bunker rahasia ijazah Jokowi dan rahasia-rahasia lainnya. Yang ketiga, Jokowi ingin mengubur isu ijazah ini dengan itu tadi disinggung Jokowi ini secara politis ya menurut saya sebagai mantan pejabat publik, mantan presiden, orang nomor 1 di negeri ini sama sekali sangat tidak artinya itu egoisme politiknya terlalu kuat. Karena banyak juga yang berseliweran bahwa ternyata itu bukan ijazahnya gitu ya. Tapi sekali lagi itu kan dugaan-dugaan gitu ya. Yang ketiga kalaupun itu ada, pertanyaan yang ketiga itu adalah apakah itu benar asli? Teman-teman perlu pahami bahwa, perlu ketahui gitu ya, informasi ini. Sejak tahun 2000 dan puncaknya di tahun 2014, itu ada Satgas Mafia Ijazah Palsu. Dan yang banyak dicatut namanya itu adalah universitas, salah satunya adalah UGM. Yang menarik adalah pada saat itu sudah menjabat sebagai Presiden Joko Widodo. Ada Satgas Mafia Ijazah Palsu, ada surat edaran untuk penertiban ijazah palsu, tapi yang ditertibkan adalah 2 menteri yang getol memberantas ijazah palsu. Itu kan di situ posisi yang menjadi anomali-anomali gitu ya. Yang ketiga adalah persoalan yang paling mendasar kalau dia ijazahnya palsu, kalau dia ijazahnya asli, kalau dia ijazahnya ada dan asli, pertanyaan ketiga adalah apakah itu diperoleh secara sah? Disinilah kepentingannya UGM. Fakta persidangan, saya mereview beliau ya, untuk semua kita sama-sama ingat, fakta persidangan di KIP ada banyak anomali. Yang harus dijawab adalah oleh UGM, apakah itu diperoleh secara benar atau tidak. Karena ada beberapa proses yang tidak dilakukan gitu ya, yang tidak diketahui. Misalnya, kita tidak pernah mendapatkan data berkaitan soal KKN. Jumlah SKS-nya kita tidak pernah dapat. Yang ada adalah daftar nilai gitu ya. Informasi nilai tapi daftar nilai tidak ada. Itu yang kita ini. Dan yang terakhir berkaitan soal, yang berkaitan adalah di soal pencalonan. Pencalonan itu adalah berkaitan di soal di KPU. UGM harus menjawab di dalam adalah berkaitan soal apakah betul UGM menyatakan memberikan yang namanya pengesahan gitu ya terhadap ijazah. Karena ada banyak di situ yang tidak sesuai. Termasuk soal kesesuaian data karena ada banyak yang ketidaksesuaian. Terutama di soal data menyebut jurusan teknologi perkayuan. Itu yang menurut saya untuk ini. Silakan masuk. Saya nambahkan sedikit aja karena waktu ya. Jadi saya lebih pointer nanti substansi Mbak Leoni. Saya lebih ini. Jadi motivasi ya. Ketika yang lain menerima KUP KPU Pusat, KPU DKI dan KPU Solo dengan legowo, dengan suka hati memberikan dokumen-dokumen yang kita minta ya, tetapi kok justru UGM itu pertanyaan. Dan dugaan saya motifnya itu ada 3 UGM itu. 1, motif ingin mengulur waktu ya dengan banding di PT UN ini kan ada waktu mengulur paling tidak 3 bulan ya nanti sidang-sidang di PT UN. Kemudian ingin menjaga bunker rahasia ijazah Jokowi dan rahasia-rahasia lainnya. Yang ketiga, Jokowi ingin mengubur isu ijazah ini dengan itu tadi disinggung Jokowi ini secara politis ya menurut saya sebagai mantan pejabat publik, mantan presiden, orang nomor 1 di negeri ini sama sekali sangat tidak artinya itu egoisme politiknya terlalu kuat. Misalnya tadi disinggung dia memilih ya bulan-bulan ini sampai ke depan Juni ini untuk jalan-jalan ke Indonesia untuk mengkampanyekan partai putranya dan mengkampanyekan anaknya bisa menang di pemilu 2009 walaupun pemilu masih 3 tahun lagi. Tetapi untuk satu hal yang sudah berlarut-larut 3 tahun menunjukkan ijazah secara terbuka untuk bersedia di forensik, dia tidak mau. Jadi dia memilih melampiaskan syahwat politiknya ketimbang kewajiban menjadi warga negara, pejabat publik yang baik.
ketika dipertanyakan dokumen paling penting ijazahnya, dia tidak mau. Di kalangan Termul ada pertanyaan, Jokowi tidak berkewajiban menunjukkan ijazahnya. Betul kalau kalian Termul yang orang biasa. Tapi pejabat publik ketika dipertanyakan itu harus memberikan penjelasan. Kemudian kalau dibandingkan Megawati tidak pernah dipertanyakan, Prabowo tidak pernah dipertanyakan ijazah. Loh, lah mereka tidak mengklaim S1. Mereka tidak pernah mengklaim sebagai lulusan universitas ternama. Mereka hanya menggunakan ijazah SMA. Jadi nggak ada soal dibandingkan itu. Nah, itu tadi dugaan kami motivasinya memang ingin mengubur. Di sidang ini kami ingin memastikan nanti Majelis Hakim PT UN membaca seluruh keberatan kami yang intinya ada dua, yaitu soal absolut kompetensi absolut dan kompetensi relatif yang akan dijelaskan oleh Mbak Leoni. Monggo, Mbak. Itu nanti dari kuasa pengacara hukum. ya? Saya ke substansi sebentar ya. Oke. Pertama, ya, saya ingin menyatakan dengan clear bahwa putusan KIP untuk sengketa nomor 055/10 KIP tahun 2025 itu sudah ingkrah tanggal 13 April 2026. Sementara UGM memasukkan gugatan keberatan ke Petun itu sudah lewat tanggal 14, baru sampai ke kami tanggal 15 April. Jadi ini udah ingkrah. Lalu saya sebagai akademisi hanya menghimbau untuk UGM, untuk rektorat yang bertanggung jawab sebagai institusi pendidikan, sebagai akademisi, di mana UGM tempat mengabdi dan lahirnya akademisi. Kaum cerdik pandai yang mengedepankan integritas, penjaga moral dan etika, ini sangat luhur, ya. Tempat lahirnya pemimpin bangsa dan mungkin banyak lagi calon pemimpin bangsa ke depan. Nah, saya menghimbau UGM untuk turut ya menyelesaikan skandal ijazah milik mantan Presiden RI ini dengan cara yang mudah, cepat, benar dan adil sesuai dengan logika hukum dan common sense. Logika hukumnya apa? Putusan KIP ya, karena kami sudah membawa ke KIP. Putusan KIP menyatakan semua dokumen ya, baik salinan ijazah maupun bukti-bukti pendukung ya, itu sudah dinyatakan terbuka sebagian yang tidak tertutup itu hanya menyangkut nilai. Dan ini sesuai dengan pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Undang-Undang Nomor 14 2008 ya. Jadi bahwa pengungkapan berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik itu tidak termasuk dalam yang dilindungi dalam UU PDP, Undang-Undang Informasi yang dikecualikan. Lalu satu lagi nih yang penting ya. Kami itu meminta 10 dokumen SOP ya. Lalu ada 2 jenis dokumen yang berhubungan dengan permintaan legalisasi dan permohonan verifikasi dari pihak internal, dari eksternal terkait dengan pengajuan untuk ijazah tersebut untuk jabatan publik. Itu benar-benar dari awal itu sudah terbuka ya, terbuka itu dokumen terbuka. Lalu bahkan dalam dokumen akademik ya, seperti laporan KKN, skripsi, buku wisuda, itu juga informasi yang terbuka. Lalu yang lain-lain yang berhubungan dengan nilai ya, itu sudah dinyatakan oleh hakim, hanya yang ditutup itu adalah hanya bagian nilainya saja. Jadi dokumen tetap terbuka. Dan untuk salinan legalisir, salinan ijazah, kami itu cuma ingin mencocokkan apa yang sudah kami terima dari KPU. Apakah sama versinya dengan UGM? Dan yang sangat penting adalah kami tunjukkan ya, apakah UGM berani mengakui bahwa beberapa versi dari salinan legalis ini, UGM berani mengakui bahwa ini adalah sesuatu yang pernah dilegalisir oleh UGM, karena ini sangat tidak layak, abal-abal untuk diterima sebagai
salinan legalisir yang akan digunakan untuk jabatan publik. Bahkan kami sudah mencocokkan dengan CV, CV-nya juga menurut saya untuk setingkat level jabatan publik itu sangat tidak layak juga. Ya, ini aja kami pertanyakan dan itu adalah dokumen terbuka, ya. Beranikah UGM mengakui ini sebagai salinan yang pernah legalisir? Itu saja. Terima kasih. Oke, kemarin waktu sidang di KIP, UGM dengan terang-terang beberapa ada catatan kami bahwa mereka mengakui kami akan memberikan semua data-data apabila putusan nanti. Tapi faktanya satu, karena menutupi kebohongan UGM sehingga dia tidak berani, dia masuk ke TUN. Nah, catatan bagi kami, waktu yang dia masuk ke TUN sudah melewati, harus 14 hari setelah dibacakan putusan, setelah terima putusan. Dan kedua, yang menggugat itu dari UGM itu bukan di DKI, harusnya di Solo, di Yogyakarta. Saya kira itu aja dari saya. Oke, dalam hal ini kesempatan mungkin saya akan menyampaikan bahwa Saudara Joko Widodo ini telah melakukan pembangkangan terhadap seluruh bangsa Indonesia. Pertama ketika tanggal 16 April 2025, ketika warga masyarakat datang ke rumahnya minta beliau untuk menunjukkan ijazahnya, beliau tidak mengizinkan pada waktu itu. Kemudian yang kedua, ketika dalam sidang-sidang yang mestinya beliau dihadirkan untuk datang, beliau tidak datang. Itu dalam sidang-sidang yang hubungannya dengan ijazah. Kemudian yang ketiga, hari ini adalah kelanjutan dari kita putusan dari Komisi Informasi Pusat bahwa di sana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan 18 sebagai pejabat negara beliau harus bersedia, katakanlah memang dalam prosesnya juga harus mengikuti prosedur kalau dokumen-dokumen yang katakanlah masalah ijazah dan lain-lain itu terbuka untuk umum. Nah, saat ini bukan hanya Joko Widodo yang melakukan pembangkangan, tapi Universitas Gadjah Mada, universitas besar di Indonesia ini melakukan pembangkangan terhadap warga Indonesia karena udah ada putusan dalam KIP kalau ijazah, dokumen-dokumen Jokowi selama dia berkuliah di Universitas Gadjah Mada, kemudian ijazah itu digunakan pada saat dia melegalisir, termasuk juga dokumen-dokumen standar-standar yang dia digunakan UGM pada tahun 1980, 1985 yang mestinya berhubungan apakah benar-benar UGM memproduksi ijazah tersebut, itu dia tutupi. Sampai sekarang dia bawa ke sidang peradilan tata usaha negara ini. Jadi buat kita ini betul-betul di samping Joko Widodo melakukan pembangkangan, Universitas Gadjah Mada yang universitas besar adalah juga lembaga negara, lembaga pemerintah yang bukan badan hukum yang bukan lembaga negara melakukan pembangkangan. Sampai kapan ini mau ditutupi? Saya pikir udah waktunya mereka harus membuka, sehingga kalaupun di sini ya tentunya kami yakin kalau Majelis Hakim akan menolak keberatan yang UGM sampaikan di sidang ini nanti. Terima kasih. Ya, saya tambahkan. Kami Bon Jovi ya, berjuang. Bon Jovi ya. Bon Jovi itu adalah bongkar ijazah Jokowi. Ya, kami berjuang dari awal ini adalah melawan UGM. Dari awal kami menduga UGM ini adalah dipakai. Kami menduga keras memang UGM ini bagian dari kong kali kong. Dari UGM juga ya, ini. Untuk melindungi ijazah yang diduga palsu. Ya. Kenapa masyarakat dari awal mempersoalkan ijazah Jokowi? Kenapa tidak mempersoalkan ijazahnya Megawati, SBY, walaupun Megawati SMA? Tapi kalau ada keanehan, itu orang persoalkan. Di ijazah Jokowi ini banyak sekali keanehan, itu dari awalnya. Pertama itu fotonya kentara sekali dengan kasat mata, itu bukan foto dia. Itulah orang yang mempersoalkan. Lalu yang kedua adalah pengakuan Bapak Kasmujo bahwa dia bukan sebagai pembimbing, baik pembimbing skripsi maupun pembimbing akademiknya. Inilah menguatkan bahwa memang Joko Widodo ini menggunakan ijazah palsu, ya dugaan ya. Dan karena itulah ya kami Bon Jovi menduga keras UGM ini ya melindungi usaha-usaha dari Joko Widodo untuk mengelabui ijazahnya yang diduga palsu.
Lalu yang kedua, ya, saya sebagai lawyer dari Bon Jovi meminta kepada masyarakat Indonesia, karena Jokowi ini mau bersafari nih, minta kepada Jokowi tunjukkan ijazahnya, ya. Sampai sekarang ijazahnya tidak ditunjukkan. Di Polda Metro dia mengatakan, polisi mengatakan ada ratusan bukti. 505 bukti ya. Ini salah satu kuasa di Roy Suryo CS ya. Jadi tidak perlu bukti yang banyak-banyak. Jokowi tunjukkan saja. Nah, kenapa masyarakat harus minta Jokowi tunjukkan ijazahnya? Ini sangat penting ya. Salah satu tantangan bangsa ini tidak maju adalah kejahatan dalam bidang ekonomi. Saya pengajar ilmu hukum, ya pengajar ilmu hukum tindak pidana dalam ekonomi. Salah satu tindak pidana dalam ekonomi itu adalah tindak pidana pemalsuan. Ya, pemalsuan akte otentik, pemalsuan RUPS, dan pemalsuan ijazah-ijazah seperti ini. Ijazah itu sangat rentan digunakan, yang menimbulkan satu hak. Jadi itu kami akan hadapi Jokowi dalam persidangan ini. Kami minta BUMN, PT UN ini tidak boleh mau ditunggangi oleh usaha-usaha untuk melindungi ijazah palsu. Terima kasih. Oke, kita udah mulai ke dalam yuk. Ya. Makasih ya.